Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Maulana Manangkasih dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh sebelum dan sesudah kemerdekaan. Teuku Umar, salah satu pahlawan dari Aceh yang gigih melawan Belanda adalah Teuku Umar. Teuku Umar yang dilahirkan di Meulabo, Aceh Barat pada tahun 1854 adalah seorang anak Ule Balang bernama Teuku Uhmad Ahmad dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Meulabo. Ketika perang Aceh meletus pada 1873, Teuku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang Aceh lainnya. Umurnya baru menginjak 19 tahun, mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri. Kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat menjadi Keuci Gampong atau kepala desa di daerah Daya Meulabo. Pada usia 20 tahun, Teuku Umar menikah dengan Nyak Sofia, anak Ule Balang Gelumpang. Keduanya kemudian berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda. Teuku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Akhirnya Teuku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda. Belanda berdamai dengan pasukan Teuku Umar pada tahun 1883. Gubernur Van Teijin pada saat itu juga bermaksud memanfaatkan Teuku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Teuku Umar kemudian masuk dinas militer. Taktik tersebut berhasil. Dengan kompensasi atas keberhasilannya itu, permintaan Teuku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk panglima laut. Seluruh senjata dan perlengkapan perang lainnya dirampas. Sejak itu, Teuku Umar kembali memihak pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Pada tanggal 10 Februari 1899 di Keude Lok Bubon, Teuku Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tangsi Meulabo. Namun rencana itu terdengar oleh Belanda. Jenderal Van Hees memerintahkan Letnan Verbrugge untuk memimpin pasukannya berpatroli ke arah barat dengan menyusuri pantai serta melakukan penjagaan di Sua Ujong Kalak. Teuku Umar bergerak menyusuri pantai bersama pasukannya dari Lok Bubon menuju Meulabo pada malam hari tanggal 11 Februari 1899. Pasukan Belanda yang telah lebih dahulu bersiaga di seberang Suak Ujong Kalak melepaskan tembakan. Pasukan Teuku Umar terkepung. Peluru Belanda bersarang di dada kiri dan usus besar. Beliau gugur sebagai syuhada. Tokoh sesudah kemerdekaan: Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 14 Februari 1871. Meninggal di Jombang, Jawa Timur pada umur 76 tahun, 24 Dzulqa'dah 1287. Dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Di kalangan Nahdliyin dan ulama pesantren, ia dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pondok pesantren yang berada di sebelah selatan Jombang.
Ibunya bernama Halimah. Sejak usia 15 tahun, ia berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain pesantren Monokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Tenggilis di Semarang, pesantren Kademangan di Bangkalan, dan pesantren Siwalan di Sidoarjo. Pada tahun 1892 di Mekkah, awalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar di bawah bimbingan Syekh Mahmud dari Termas Pacitan, yang merupakan ulama dari Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Mekkah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mempelajari fikih mazhab Syafi'i di bawah asuhan Syekh Ahmad Khatib dan dari Minangkabau, yang juga ahli dalam bidang astronomi, matematika, dan aljabar. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekkah, Kiai Haji Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Resolusi jihad sebagai pengobar semangat para ulama dan santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Berbekal fatwa jihad yang diteguhkan dalam resolusi jihad yang isinya menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya umat Islam, untuk membela NKRI. Pertempuran 10 November 1945, Laskar Ulama dan Santri menjadi garda terdepan dalam pertempuran. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.